Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin Agil Rafsanjani, NIM 2021 53155. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu dasar akuntansi. Tujuan: menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6. Membuat persamaan akuntansi yang menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Tujuan: menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Jenis-jenis perusahaan. Contoh-contoh perusahaan manufaktur seperti perusahaan Honda, produknya ada mobil dan motor. Intel ada komputer dan ada juga prosesor. Boeing ada pesawat terbang. Nike produknya sepatu dan pakaian olahraga. Coca-Cola produknya minuman. Sony barang elektronik. Jenis perusahaan dagang. Carrefour produknya ada barang kebutuhan sehari-hari. KitStation ada produknya mainan. Electronic City produknya barang-barang elektronik. Transend produknya pakaian. Amazon produknya buku, CD, dan produk-produk lainnya melalui internet seperti e-shopping. Ini ada perusahaan jasa seperti Disney, produknya hiburan. Garuda Indonesia transportasi. Marriott Hotels, hotel. Citibank produknya keuangan dan perbankan. Telkomsel telekomunikasi. Jenis-jenis organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Persekutuan. 3. Korporasi atau perseroan terbatas alias PT. Perusahaan perseorangan dimiliki oleh perorangan. Keunggulannya adalah kemudahan pengaturan, biaya pengolahan yang rendah. Kelemahannya sumber daya keuangan yang terbatas, kewajiban yang tak terbatas. Persekutuan atau dimiliki oleh 2 orang atau lebih individu. Keunggulannya sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Tambahan keahlian manajemen. Kelemahan kewajiban yang tidak terbatas. Korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulannya kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahan pengenaan pajak ganda. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi dengan didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contoh seperti Lion Air dan Air Mineral Feed. Strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan memiliki desain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Seperti desainer Bian Electrolux. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambahan bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Seperti input proses bisnis menjadi produk atau jasa dan nilainya pelanggan.
Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. 16. Proses penyediaan informasi. 1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Pihak-pihak yang berkepentingan yang di internal atau di dalam seperti pemilik, manajer, atau karyawan. Eksternal yaitu di luar dari itu ada pelanggan, kreditor, pemerintah. 2. Menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti tadi internal dan eksternal itu. Proses penyediaan informasi. 3. Mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Mencatat ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Jadi sistem informasi akuntansi. Proses penyediaan informasi pihak yang berkepentingan. Menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi. Ini menjadi sistem informasi akuntansi. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. 1. Hindari pelanggaran etika yang kecil. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi Anda bila berpegangan pada perilaku etis. Seperti bertanggung jawab seperti itu. Profesi akuntansi. Akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Akuntan dan stafnya yang memberikan jasa atau akuntansi berdasarkan honor disebut akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dan dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berlaku di semua. Konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. 4. Konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan di pertemuan 3. Analisis pencatatan transaksi bisnis pertemuan 3. Yang kita akan melanjutkan di pertemuan 3 ini, lanjutan dari pertemuan 1 ini. Tujuan, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 5. Menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. 7. Menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Nah, klasifikasi utama dari akun. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, seperti kas, perlengkapan, bangunan, piutang usaha. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar seperti atau kreditor, seperti utang usaha, hasil bayar, utang gaji. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan, seperti modal clean card, penarikan clean card. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Pendapatan jasa, pendapatan komisi. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan, seperti beban sewa, beban gaji. Beban sewa seperti beban sewa ruko atau apa itu, beban gaji seperti untuk gaji karyawan, dan beban utilitas. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai dengan huruf T, seperti ini T.
akun T memiliki judul. Nah, di sisi kiri ini disebut dengan debit. Nah, di sisi kanan ini akan disebut sebagai kredit atau seperti utang lah. Kas 3.750 ini bagian ini itu debit dan bagian ini itu kredit. Bagian kanan ini kredit. Menyeimbangkan akun T. Kas. Pertama jumlahkan sisi debit. Di sisi kiri ini kita jumlahkan 3.750 ditambah ini dan hasilnya 10.950. Kasnya. Kemudian jumlahkan yang sisi kredit dari di sisi kanan. 850 ditambah 1.400 ditambah 700 ditambah 2.900 hasilnya ini. Nah, kemudian kurangkan total kredit dan dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Nah, 10.000 ini sisi debit ini. Nah, kita kurangkan ke dari sisi kredit ini. 10.950 dikurang 5.850 menjadi 5.100. Transaksi akun neraca. Nah, pada tanggal 1 November, Klistak menyetorkan 25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, kasnya ini bertambah menjadi 25.000, tapi modal Klistak akan berkurang menjadi 25.000 dan menginvestasikannya ke kas di Net Solution. Jadi uang Klistak ini akan menjadi dana untuk Net Solution. Nah, pada tanggal dampak dari jurnal ini di buku besar, kasnya bertambah 25.000. Modal Klistak berkurang dan menjadi kas untuk Net Solution. Pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 25.000 secara tunai. Tanahnya seharga 20.000, kasnya berkurang secara 20.000. Nah, ini imbang masih 20.000. Kita lihat di buku besar. Nah, dampak dari jurnal ini di buku besar. Kasnya 25.000 ini untuk membeli tanah senilai 20.000 tanggal 5 November. Berkurang jadinya, berkurang 20.000. Jadi masih sisa 5.000. Pada tanggal 10 November, Net Solution memberi perlengkapan cara kredit senilai 1.350. Nah, perlengkapannya seharga 1.350 untuk di Net Solution untuk menginvestasikannya menjadi barang. Utang usahanya menjadi 1.350 untuk membeli perlengkapan secara kredit. Nah, membeli perlengkapan tadi secara kredit senilai 1.350. Dampak ini di buku besar. Perlengkapannya 1.350, utangnya menjadi 1.350. Pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950. Utang usahanya 1.950. Nah, ini kasnya 1.950 kurang untuk membayar utang usaha kepada para kreditor. Tadi seperti karyawan, itu seperti membayar membayar sewa seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.